Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tema yang ingin saya videokan atau saya arsipkan adalah tentang baca buku. Istilahnya insight atau pikiran-pikiran yang saya dapatkan ketika saya baca buku, entah itu quote, entah itu isi bacaan yang menggugah pendapat atau pengalaman masa lalu. Itu ingin saya ceritakan di video. Saya beri tema baca buku. Saat ini buku yang sedang saya baca itu ini novel Musashi. Di novel ini bercerita tentang samurai, perjalanan seseorang untuk menjadi seseorang dalam jalan pedang, jalan hidupnya. Itu saya pertama kali baca buku ini sudah lama, 2019 mungkin ya, apa 3 kali pokoknya. 3 kali saya menamatkan Musashi itu. Terus yang keempat ini yang keempat atau yang ketiga itu saya beli bukunya. Yang sebelumnya itu saya baca via PDF, kan kurang mantap kan baca PDF. Saya akhirnya beli, saya baca ulang. Ini saya sudah sampai buku ke-7. Untuk awal saya mau cerita bagian awal di buku ke-7 ini terkait tentang bakti kepada orang tua. Ada satu anak kecil umur 14 tahun namanya Oshinosuke. Oshinosuke ini anak kecil yang berkeinginan kuat untuk jadi samurai. Yang pandangan dia cara untuk bisa jadi samurai ya belajar ke guru atau ke perguruan yang bagus menurut dia. Ya, di cerita ini ada satu perguruan yang bagus, itu namanya Koyakyu. Koyakyu itu pimpinan Sekisusai nama gurunya. Itu terkenal bagus sekali, suatu perdikan atau kampung itu yang paling bagus, terkenal bagus segi samurainya, jalan samurai, pendekar, dan jalan hidup, pemerintahan. Itu di perdikan itu terkenal sangat baik. Impian si anak kecil tadi Oshinosuke itu ingin berguru di sini. Istilahnya dia keinginan yang kuat, gimana caranya biar bisa belajar di situ itu ya ditempuh gitu ya. Ya entah bawain makanan, entah bersih apa di situ, itu dia lakukan itu. Ya, yang dia lakukan di umur 14 itu 11 apa masih kecil lah, ukuran masih kecil itu dia itu bawa kentang, bawa apa, terus main ke situ ngakrabin guru-gurunya atau gimana gitu ya. Terus suatu saat dia mengutarakan keinginannya itu ke salah satu keluarga di sana. Keluarganya ini sudah kenal, sudah akrab gitu ya dengan Oshinosuke. Anaknya Sekisusai, namanya siapa ya? Namanya Hyuko, anaknya Sekisusai. Namanya Hyuko. Ini si Oshinosuke bilang ke Hyuko, saya mau belajar jadi samurai gitu. Terus si Hyuko-nya bilang bahwa Oshinosuke ini masih terlalu kecil. Dia tidak menolak ya, tapi bilang ya nanti kalau kamu sudah besar nanti bisa kesini lagi, atau nanti aku akan buka perguruan di kota lain, kamu bisa datang ke sana. Ya, si Oshinosuke ini keberatan. Dia bilang begini, dia keberatan karena nggak mau menunda-nunda lagi. Kalau dia menunda, dia khawatir ibunya kan sudah tua, ibunya Oshinosuke
sudah tua, kalau diundur-undur belajar samurai, dia khawatir ketika sudah bisa jadi samurai ibunya sudah meninggal gitu ya. Jadi nggak bisa, saya harus belajar sekarang. Kalau diundur-undur lagi, saya khawatir ibu saya sudah meninggal ketika saya sudah jadi samurai. Istilahnya, terus dia si Hyoko ini memberi memberi jalan yang lain, bisa ikut ke kota di kota lain yang akan dibuka perguruan baru. Oshinosuke juga keberatan. Dia bilang kalau terlalu jauh dari ibunya juga nggak mau, karena dia ingin merawat ibunya di masa tua ibunya, dia ingin merawat ibunya. Jadi Hyugo ini didesak oleh Oshinosuke dengan dua argumen. Tidak mau mengundur-undur belajar dari samurai, karena kalau diundur-undur takut ibunya meninggal dulu sebelum dia jadi samurai. Terus kedua, tidak mau cari perguruan yang terlalu jauh dari ibunya, karena ibunya butuh perawatan. Dua alasan itu menyentuh Hyugo. Oh, anak ini berarti bakti ke orang tua itu begitu besar. Oh, rasa itu karena dua hal itu dia menyetujui mengajak si Oshinosuke ini ke dojo. Perasaan Oshinosuke diajak ke dojo itu bangga gitu. Dojo kan tempat latihan para samurai, itu benar-benar disakralkan. Nggak sembarang orang bisa masuk ke dojo. Untuk ngepel, untuk masuk pun, mendekati pun itu tidak sembarang orang. Oshinosuke yang diajak itu merasa ini mimpi atau bukan gitu ya. Akhirnya Hyugo ngetes Oshinosuke, bisa. Jadi Hyugo menerima Oshinosuke sebagai murid di situ. Ya, cerita ini istilahnya ya, kalau mau sukses, istilahnya kalau mau hidupnya enak itu ya orang tua, bakti ke orang tua. Di mana-mana itu, nggak di Jepang, nggak di Cina, nggak di Indonesia. Gos Hitam kan bolak-balik Soimah dicontohin, haul ibunya, orang tuanya itu istilahnya bakti nang wong tua itu nomor siji. Wis bakti nang wong tua itu sawis urip iku wis halangan apapun das gitu. Tungune wong tua itu kan kena sing kesulitan apapun dengan doa orang tua itu tembus kabeh, istilahnya gitu. Di Cina apalagi kan setiap tahun baru Imlek itu kan orang-orang Cina di luar yang lagi merantau itu pasti pulang semua untuk hormat ke orang tua. Orang Jepang pun seperti itu. Di Cina pun itu ada haul, nggak hanya di Islam atau di Indonesia aja yang ada haul memperingati hari kematian orang tua. Di Cina itu ada haul. Saya baca sekilas itu di buku apa namanya, lupa. Di Jepang ini juga ada. Terus saya beberapa kali tanya, belum memastikan ya, sekilas juga tanya ke temen yang di Taiwan, yang asli Taiwan ya, entah itu atasan, entah itu rekan kerja, itu gitu, baktinya ke orang tua juga besar. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan dari baca buku Musashi ini, dari cerita Oshinosuke dan Hyugo, adalah ayo bakti ke orang tua. Terus itu cekal nomor siji. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.